Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam channel yang keren ini, channel belajar bersama Mas Idam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran perbankan dasar, mata pelajaran di kelas 10 jurusan perbankan dan keuangan mikro SMK. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita belajar dalam suasana yang berbeda. Kita belajar di outdoor, jadi mohon maaf sekali apabila nanti banyak noise suara angin ataupun suara motor lewat, itu mengganggu kenyamanan pembelajaran kita. Saya harapkan gangguan-gangguan tadi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Jangan lupa pesan dari saya, yang pertama, patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama. Kita akan menggabungkan kompetensi dasar 3.1 dan juga kompetensi dasar 3.3. Jadi sekali kita belajar, kita mempelajari 3.1, memahami perbankan di Indonesia, dan yang kedua 3.3 yaitu memahami lembaga keuangan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama saya? Oke, saya harapkan kalian simak video ini sampai habis. Jangan lupa apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun bisa melalui Google Classroom kita. Maka sudah jelas? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antar pelaku ekonomi, sektor rumah tangga, dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Jadi lembaga keuangan itu adalah lembaga yang menghubungkan, sebagai penghubung antar pelaku ekonomi, sektor rumah tangga, dan juga perusahaan dalam melakukan transaksi ekonomi. Itu adalah pengertian dari lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai lembaga keuangan bank. Apa itu pengertiannya, apa itu tugas pokoknya, apa itu produk-produknya, sudah bisa kamu saksikan di video sebelumnya. Untuk video kali ini kita hanya berfokus pada lembaga keuangan bukan bank. Nanti kita bisa melihat apa bedanya antara lembaga keuangan bukan bank dengan lembaga keuangan bank. Oke, kita masuk ke yang pertama. Lembaga keuangan bukan bank yang pertama itu adalah pasar modal. Apa itu pasar modal? Yaitu tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara yang membutuhkan modal atau pencari modal dengan penanam modal. Yang membutuhkan modal itu biasanya perusahaan, atau kita biasa menyebutnya emiten. Dan penanam modal itu kita bisa menyebutnya investor. Biasanya untuk perusahaan untuk bisa mencari modal di pasar modal itu harus izin dulu, harus mendaftarkan dirinya ke dalam suatu bursa yang namanya Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesian Stocks Exchange. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan pasar modal dengan bank itu ada di produknya, itu berbeda. Kalau di bank kemarin kita sudah membahas ada produk simpanan, yaitu simpanan tabungan,
simpanan deposito dan juga simpanan giro. Sedangkan kalau di pasar modal itu produknya adalah bisa saham ataupun obligasi ataupun derivatif atau turunan keduanya. Jadi produknya berbeda. Kalau di pasar modal produknya tadi bisa saham atau obligasi atau juga derivatifnya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pasar modal itu nanti bisa kita pelajari di kelas 12 di layanan lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan bukan bank yang kedua yaitu pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Nah, pasar uang ini contoh instrumennya yang pertama ada SBPU atau surat berharga pasar uang, ada SBI atau sertifikat Bank Indonesia, ada sertifikat deposito, valuta asing dan lain sebagainya. Nah, perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang itu kalau dia pasar modal itu instrumennya untuk investasi jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya investasi lebih dari 1 tahun. Sedang di pasar uang itu untuk investasi jangka pendek, berarti kurang dari 1 tahun. Nah, mungkin produk pasar uang yang kalian kenal itu contohnya adalah valuta asing, falas. Misal kita akan pergi ke luar negeri, kita membutuhkan dolar misal, maka menukarkan uang dengan rupiah di bank itu namanya pasar uang. Oke. Pasar modal sudah, pasar uang sudah. Kemudian lembaga keuangan bukan bank yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Ini sudah umum kalian tahu. Biasanya kita singkat dengan nama KSP atau koperasi simpan pinjam. Yaitu lembaga yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Jadi dari anggota untuk anggota. Yang namanya KSP maka produk dia adalah produk simpan pinjam. Kemudian lembaga keuangan yang keempat kita juga sudah kenal, sudah banyak sekali kita tahu di pinggir-pinggir jalan. Apa itu? Pegadaian. Itu ada tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah tagline-nya Pegadaian. Ya, di Pegadaian itu apa? Lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Misal jaminan perhiasan atau jaminan barang-barang elektronik. Saat kita akan meminta pinjaman ke Pegadaian, biasanya kita menyertakan jaminan. Bisa juga jaminannya sertifikat, sertifikat tanah atau surat kendaraan bermotor. Itu adalah lembaga keuangan bukan bank, Pegadaian. Untuk selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank yang lain yaitu leasing atau sewa guna usaha. Nah, apa itu leasing atau sewa guna usaha? Yaitu perusahaan yang kegiatan pembiayaan barang modal secara sewa guna untuk dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, leasing itu biasanya produknya itu pinjamannya bukan pinjaman berwujud modal atau pinjaman berwujud uang. Jadi dia pinjamannya modalnya itu pinjaman barang. Nah, jadi leasing itu pinjamannya pinjaman barang. Kemudian lembaga keuangan bukan bank yang lain yaitu asuransi, yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Jadi dia menanggung kerugian. Misal kalau asuransi kecelakaan, apabila orang yang dijamin dalam asuransi tersebut mengalami kecelakaan, otomatis segala biaya pengobatannya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan juga asuransi yang lain, misal asuransi kematian, maka apabila tertanggung itu meninggal, maka perusahaan asuransi akan
mengeluarkan biaya untuk kematiannya. Itu namanya perusahaan asuransi. Itu suatu perusahaan yang dia bergerak dalam bidang pertanggungan. Kita lanjutkan. Ada juga lembaga keuangan bukan bank yang kita kenal dengan nama dana pensiun. Jadi yang namanya dana pensiun dia mengelola menjalankan program yang berkait dengan manfaat pensiun. Jadi apabila seseorang bekerja, dia nanti akan mengalami masa di mana masa pensiun, masa tidak bekerja kembali. Nah, perusahaan dana pensiun ini akan memberikan sejumlah dana, bisa saat dia pas pensiun atau tiap bulan setelah dia pensiun, tergantung program yang diambil oleh peserta dana pensiun tadi. Jadi tugasnya perusahaan dana pensiun ini ialah mengelola dana yang terkait dengan program pensiun. Kemudian ada lagi lembaga keuangan bukan bank yang kita kenal dengan nama anjak piutang atau factoring. Apa itu anjak piutang? Yaitu perusahaan yang bergerak dalam penagihan atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang. Jadi dia mengambil alih utang seseorang, kemudian dia lunasi, nanti orang yang berutang itu akan membayar di perusahaan anjak piutang. Seperti itu sistem kerjanya. Kemudian lembaga keuangan bukan bank yang selanjutnya yaitu modal ventura. Mungkin agak jarang ya perusahaan modal ventura, bahkan mungkin di Indonesia jumlahnya tidak begitu banyak, yaitu lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal. Jadi apabila ada suatu perusahaan, dia membutuhkan modal, dia bekerjasama dengan perusahaan modal ventura, nanti modal ventura akan memberi modal kepada perusahaan tersebut. Nah, nanti bagi hasil antara perusahaan modal ventura dan perusahaan yang dibiayai seperti apa, itu nanti ada skema tersendiri. Insya Allah itu juga akan kita pelajari di pembelajaran layanan lembaga keuangan perbankan dan keuangan mikro. Jadi itu ada pembelajaran yang khusus atau pembelajaran tingkat lanjut mengenai lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan kartu plastik. Ya, jadi kok kartu plastik ya karena kartunya terbuat dari plastik. Kalau kita tahu ada kartu debit atau kartu kredit itu ada yang mengelola, namanya perusahaan kartu plastik. Jadi perusahaan yang mengelola kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, kalau produknya apa ya? Produknya kartu plastik, ada kartu debit, ada kartu kredit, ataupun kartu yang dapat digunakan untuk belanja di merchant-merchant tertentu. Itu adalah perusahaan kartu plastik. Itulah lembaga keuangan yang bukan bank. Jadi kita rekap semua lembaga keuangan bukan bank yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada yang namanya pasar modal, yang kedua ada pasar uang, yang ketiga koperasi simpan pinjam atau KSP, yang keempat pegadaian, yang kelima leasing atau sewa guna usaha, yang keenam asuransi, yang ketujuh dana pensiun, yang kedelapan anjak piutang, yang kesembilan modal ventura, dan yang terakhir yang kesepuluh kartu plastik. Untuk tugas kamu selanjutnya, silakan kamu tuliskan lembaga keuangan bukan bank yang ada di Kediri. Tidak semua ke-10 lembaga keuangan bukan bank tadi itu bisa kamu temui di Kediri. Paling yang bisa kamu temui seperti koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, dan juga leasing atau sewa guna. Mungkin hanya itu. Kalau ada yang lain silahkan kamu nanti cari aja di internet. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tuliskan lembaga keuangan bukan bank itu apa. Misal pegadaian Binjing, alamatnya gimana, kamu tulis di situ. Nah,
satu macam lembaga keuangan bukan bank, contohnya satu saja tidak apa-apa. Jadi hanya ada 4 nanti yang kamu sebutkan. Sudah jelas ya? Tujuannya apa? Pembelajaran seperti ini, tugas seperti tujuannya apa? Biar kamu tuh kenal. Biar kamu kenal lembaga keuangan bukan bank yang ada di Kediri. Karena pembelajaran di era pandemi ini hanya pembelajaran untuk mengenal saja. Kamu saya suruh mengenal saja pembelajaran kita. Tidak perlu kita kasih materi yang terlalu banyak, nanti kamu malah tambah pusing, malah kesehatanmu bisa drop. Jadi udahlah, cukup kenal saja kamu. Sudah jelas ya? Silahkan kamu kerjakan dalam waktu 1 pekan. Nah, nanti kalau sudah kamu kerjakan, kamu akan bisa tahu. Dulu waktu tugas pertama, kamu saya suruh kenal bank yang ada di sekitarmu. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank, kamu juga akan tahu yang ada di sekitarmu saja, yang ada di kota Kediri atau di Kabupaten Kediri saja. Tidak usah yang jauh-jauh. Oke, sudah jelas? Terima kasih. Saya mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan saya harapkan kamu tetap semangat belajar dari rumah, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.